menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Jadi bro, perlu itu sunat hati bro. Tuhan yang akan menyunat hati. Artinya apa? Tuhan yang akan merubah hati kita yang keras, yang tidak taat. Sebagaimana orang ke Israel yang keras tengkuk. Tetapi ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Dia akan menyunat hati kita. Apa artinya Tuhan menyunat hati kita? Dia akan memberikan hati kita taat, ya, taat kepada hukum. Apa gunanya kita dikerat kulit katanya, tetapi kita apa? Melanggar apa? Hukum Taurat. Jadi itu ya. Jadi bukan saja menyunat secara lahir ya, kulit katanya disunat, tetapi Tuhan sendiri akan apa? Menyunat hatimu. Mau baca juga di Yeremia pasal 9 ayat 25-26. Lihat, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya. Nah, dengar bro. Yeremia 9, 25-26. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang bersunat kulit katanya. Udah, Ber. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, orang lain, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Ya, okay, Orang-orang yang diam di padang gurun. Sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hati, bro. Jadi sunat hati itu penting. Oke, nggak ada hubungannya sunat hati, Per. Saya klarifikasi dulu sebelum saya lanjut ya, Per. Ini Per, sudah klarifikasi, jadi bukan cuma sunat. Lu udah disunat, Per? Kulit katanya. Per. Lu udah disunat belum? Saya tidak disunat. Berarti kalau lu nggak disunat, dengerin, Per. Yesus berguna bagimu. Benar kamu itu. Karena Yesus tidak pernah memerintahkan saya sunat. Ntar dulu. Karena Yesus tidak memerintahkan saya sunat. Ini, saya baca lagi ya. Silakan, lanjut. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Peri selamat di sini karena kamu nggak disunat. Jadi Yesus masih berguna buat kamu menurut Paulus. Berikutnya, setiap orang yang disunat wajib melakukan seluruh hukum Taurat menurut Paulus. Jadi orang yang disunat wajib melaksanakan seluruh hukum Taurat. Gitu. Tapi yang menjadi masalah, Fer, kalau lu nggak disunat, mohon maaf, nanti lu ditanya sama Yesus, loh, punyamu kok beda sama punyaku gitu loh. Lu jawab apa? Kira-kira kalau ditanya kayak gitu? Gimana jawabnya? Itu pertanyaan yang tidak masuk akal. Oh, tidak masuk akal. Itu pertanyaan tidak masuk akal. Karena itu tidak ada di kitab itu. Tidak di kitab. Iya, karena tidak ada di kitab. Tidak ada dalil. Jadi semua harus berdasarkan dalil. Kok beda bentuk ya? Kok beda bentuk? Harus berdasarkan dalil. Sedangkan juga kan kalau begini bro, kalau Anda bilang, kalau Anda ya santai saja ya. Kalaupun Anda bilang Nabi Muhammad di Kitan, dia di Kitan di kandungannya, siapa yang mengerat kulit katanya? Sedangkan kalau sunat kan harus dikerat kulit katanya. Bagaimana orang mau disunat, bro? Coba kita pakai logika. Bagaimana orang mau disunat kalau dia disunat di kandungan? Apakah bisa orang disunat di dalam kandungan? Ini saja, bro. Coba Anda pikir. Ya, saya mikir ini. Surat, yang mau dipotong kan ujungnya kan? Siapa yang memotong di kandungan? Di kandungannya siapa? Aminah atau siapa? Mau dipotong? Saya jawab dulu, Ber. Ya, oke. Saya jawab pertanyaanmu. Kita jangan cuma menyerang aja ya. Kalau untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengerin dulu, Fer. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang ada dua hadis menerangkan bahwa Nabi kita udah disunat sejak dalam kandungan. Pertanyaan kamu siapa yang menyunat? Itu nggak diterangkan siapa yang sunat. Yang jelas intinya Nabi kami disunat. Kami tidak permasalahkan di sana. Intinya Nabi kami disunat. Begitu juga Yesus di usia 8 hari dia. Gantian dong bicara, Fer. Saya dulu kan belum kelar. Begitu juga Yesus disunat pada umur 8 hari, kami nggak boleh bertanya siapa yang sunat Tuhan. Karena itu juga pertanyaannya lainnya kan. Tidak ada satupun pendeta di muka bumi ini yang bisa menyebutkan siapa yang berani nyunat Tuhan. Kan gitu. Tuhan loh itu. Tapi ini pertanyaan sepertinya ngejek. Sama dengan pertanyaan kamu ngejek juga kan gitu. Nah kalau saling mau ejek-ejekan tidak legowo akademis dalam berdiskusi, ya mari kita hibur penonton dengan ilmu yang tidak bermanfaat kan begitu. Ini kita kasih edukasi yang bermanfaat saja. Intinya adalah sunat nggak perlu dipertanyakan teknisnya.
pisau apa yang dipakai, berapa jahitan dan seterusnya. Nah, begitu tadi yang jelas analogi saya adalah bahwa ini fakta. Kami punya alat kelamin dengan Nabi kami, ya intinya sama, disunat semua. Tapi Kristen dengan alat kelaminnya Yesus yang tidak disunat ya beda. Ini fakta. Kan gitu ya, Fer. Ini bukan nyeleneh, tapi fakta. Kira-kira gitu, Fer. Sekali lagi, Fer. Lu kenapa nggak mau disunat? Bukankah disunat itu bersih, Fer? Alasannya apa? Silakan. Oke, berbicara Bang Ferry, sebentar Bang Ferry, saya tambahkan juga. Menurut Anda di Galatia itu perkataan Paulus bahwa ketika kamu disunat, Kristus tidak ada guna bagimu. Ini maksudnya sunat apa yang di sini? Apakah sunat dipotong kulit ketam atau sunat hati? Itu dulu, Bang. Oke. Begini ya, saya mau bicara tentang Yesus disunat. Yesus itu disunat karena dia adalah orang Yahudi, bro. Ya, bukan karena dia Tuhannya, kemudian dia disunat. Dia itu adalah keturunan orang Yahudi. Orang Yahudi memang apa? Memang wajib, ya. Memang orang Yahudi itu wajib disunat. Dan kembali lagi kepada sunat. Sunat itu kan harus di kulit kulit katanya itu kan harus dipotong. Bagaimana sudah, bro, kalau misalnya orang di dalam kandungan kemudian mau dengan cara bagaimana? Ini bukan nyeleneh, bro. Tapi kan coba Anda pikir. Bagaimana kita mau menyunat orang yang masih ada dalam kandungan? Sedangkan kan salah satu syarat untuk disunat itu kan harus dikerat kulit katanya, iya kan? Oke, kenapa saya tidak disunat? Karena itu tidak ada perintah Yesus harus sunat, ya. Memang sunat juga itu bagus. Oh, bukan. Kita kan kalau misalnya sunat itu bagus, kalaupun tidak disunat kan kita jaga kebersihan lah, ya. Memangnya tidak ada air, ada juga antiseptik, ya kan, kita bersih. Wah, coba Anda misalnya ya, Anda disunat tapi Anda tidak pernah mandi, cuci alat kelamin Anda, apakah itu juga menjamin kesehatan Anda? Tentu tidak, bro. Pak Ferry, tadi pertanyaannya, Pak Ferry, Bang Ferry, tadi yang di Galatia itu apa maksudnya? Apa maksudnya itu? Paulus berkata, kalau kamu menyunatkan dirimu, Yesus tidak ada guna bagimu. Yang dimaksud sunat ini apa? Sunat apa ini yang dimaksud? Sunat biar jelas. Kulit katanya, sunat kalau sunat kulit kata. Tetapi begini ya. Tetapi begini, sekali lagi ya, Paulus mengatakan di ayat yang lain, sunat itu apa gunanya kita disunat kalau kita tidak menuruti hukum Taurat. Dalam hal ini hukum moral ya. Jadi sunat itu penting, tetapi bagaimana pentingnya kalau kita hanya sunat tapi tidak menuruti apa? Firman Allah. Kan percuma. Karena Yesus tidak mengatakan, kalau kamu tidak sunat, kamu tidak masuk surga. Ya. Jaminan Yesus bukan seperti itu, bro. Ya, karena sunat dan tidak sunat itu bisa tidak menentukan Anda masuk surga atau masuk neraka. Coba Anda tunjukkan, kalau kamu tidak sunat, kamu akan masuk neraka. Itu sebetulnya perjanjian Abraham dan Allah itu. Kalau kita baca di kitab Kejadian, ya, orang-orang yang dimiliki oleh Abraham, keturunannya itu disunat. Sedangkan kalau saya mau kembali kepada Anda, kan Anda orang Indonesia, apakah Anda keturunan Abraham? Ya, Fer, ini panjangan ya, nanti saya diganti oleh Maha Guru saya, Maha Guru Dewa ya. Karena dia itu adalah memang keturunan Abraham langsung. Ya. Tetapi kalau Anda orang Indonesia, apakah Anda keturunan Abraham? Tidak kan? Oke gini, terakhir saya Fer, sebelum dilanjutkan saya ada sedikit origin nih. Fer, ya. Yesus itu waktu disunat, Yesus Tuhan atau dia manusia? Saya sudah katakan tadi dia kan disunat itu karena dia adalah keturunan orang. Bukan itu saya tanya, dia posisi Yesus waktu disunat. Posisi Yesus waktu disunat. Ini Fer, kan Lukas 2 nomor 11, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Pertanyaan saya, Yesus itu disunat posisinya sebagai Tuhan atau sebagai manusia gitu loh. Oke, ketika dia datang di dunia ini dia adalah nusul menjadi manusia. Oh, bukan Tuhan dia ya. Yang nusul menjadi manusia. Ya, jadi bukan Tuhan yang disunat. Soalnya kalau Tuhan disunat, siapa yang berani menyunat Tuhan kan gitu ya? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang disunat. Kan dia juga kan keturunan orang Yahudi. Jadi Yahudi kebiasaan. Jadi Yesus bukan Tuhan ya? Ada lagi pertanyaan? Jadi Yesus bukan Tuhan ya?
waktu dia hidup dalam dunia, tetapi dia juga adalah Allah. Itulah yang membingungkan, Bang. Wak, lu lanjutin dulu, Wak. Ini gua tahu dalam isi hati lu, Wak. Lu pasti gatal nih pengen ngomong nih, Wak. Wak, maju, Wak. Lanjut aja terus. Justru yang kita bingung itu pada saat dia mengatakan sunat hati. Memang hati itu punya kulub ya? Tanya dulu sebelumnya. Oke. Ada Coba kulub saya bacakan ya. Ya. Enggak, di bacakan. waktu ente mengatakan sunat hati, itu di hati itu ada kulub atau tidak? Oke, sunat hati itu artinya Tuhan akan merubah hati kita yang keras menjadi penurut. Orang-orang Israel yang keras tengkuk ya, orang-orang Israel yang keras tengkuk dilunakkan oleh Tuhan. Oleh karena apa? Kuasanya. Jadi itu yang dimaksud. Oke? Ya baik. Berarti nggak ada kulubnya ya di sunat hati. Hatinya nggak punya kulub. Pastilah tidak. Oh tidak ada. Bagaimana mungkin dia mengatakan sunat hati mengikuti yang namanya perintah Tuhan, sementara sunat apa kerat-katan enggak gitu? Kan bingung gitu ya kan? Memang yang namanya sunat itu tidak menjamin manusia masuk ke surga, diakui betul. Tetapi bisa jadi itu adalah penghalang kita untuk mencapai surganya Allah. Karena perintah. Sementara kalau misalkan sunat hati, memang hati punya kulub. Hati kan tidak punya kulub. Bagaimana mungkin dia mau masuk ke surga? Perintah sunat hati supaya orang itu lemes gitu kan? Dilemeskan supaya tunduk sama perintah Allah. Sementara perintah Allah jelas harus sunat. Dia tidak sunat. Di mananya yang tunduk? Kalau Islam mah jelas, Islam itu apa sih? Yang namanya kebersihan itu kan sebagian daripada iman. Karena sunat itu kan ya salah satu kebersihan. Ya kalau ente nggak disunat ya berarti ente bau. Begitu. Ya. Soalnya hal yang bagus. Anda sunat kemudian tidak dicuci-cuci juga ya bau. Lah suruh siapa tidak dicuci? Gimana sih? Suruh siapa tidak dicuci? Makanya. Nah ente coba udah mah tidak disunat, tidak dicuci, bau pula lagi. Disunat tidak Betul disunat tidak? itu tidak pengaruh. Yang penting kita jaga kebersihan. Bagaimana jaga kebersihan? Ente aja kotor hidupnya, gimana sih? Wah. Tidak disunat. Wah, jangan menghakimi, bro. Wah, bukan menghakimi, fakta. Kalau misalkan disunat itu kebersihan atau bukan? Ya, bro. Orang-orang Cina, orang-orang apakah mereka tidak menjaga kebersihan? Dokter-dokter. Apakah Anda lebih bersih dari mereka? Gunakan otak, bro. Justru ente di sini punya Cina itu. Apakah ente di sini harus gunakan otak sama ente ya. Belajar yang namanya sunat kerat-katan itu seperti apa gitu. Sementara menyunatkan hati ketika ente menyunatkan hati supaya tunduk kepada perintah Tuhan disuruh sunat kerat kulit katan. Ente tidak disunat, gimana ente mau tunduk? Ceritanya. Begini bro. Sunat itu adalah perjanjian antara Abraham dan keturunannya, antara Allah dan Abraham dan keturunannya. Anda keturunan Abraham, saya bertanya. Loh, sekarang oke, kami keturunan Abraham, kami tidak tahu keturunan dari mana. Nah, sementara ente itu tidak diperjelaskan kalau ente itu keturunan Abraham, memang betul karena ente keturunan Firaun. Kalau keturunan Firaun wajar tidak disunat, betul. Perintah sunat. Ada perintah sunat, tidak ada. Ikuti milah Ibrahim, ada. Oke, coba Anda tunjukkan Ibrahim disunat. Tunjukkan Quran surat berapa? Maksudnya tunjukkan gimana? Yang namanya milah Ibrahim tunjukkan Al-Quranmu ayat berapa Ibrahim disunat. Ada tidak? Itu dijelaskan di dalam hadis, hadis. Itu hadis. Saya maksud saya hadis. Karena yang namanya umat muslim itu kan berpegang kepada Al-Quran sama hadis. Kalau misalkan dijelaskan di dalam Al-Quran, itu kan bukan ilham Tuhan, bro. Oh, astagfirullahaladzim. Bukan ilham Tuhan. Iya kan? Pak, izin dulu Bang Ferry. Ini ya, kita diskusi edukasi ya. Kalau Anda menuntut kata sunat di dalam Al-Quran, memang tidak ada. Itu tadi dijelaskan Hal Hidayah, Bang Dewa, Bang Handik sudah tegas itu, mengikuti milah Ibrahim. Kalau Anda nanti ditanya
Di mana perintah Yesus bergereja, berjoget-joget, nyanyi-nyanyi? Kan Anda tidak mampu menunjukkan. Ini perkara ibadah. Silakan lanjut, Bang Dewa. Baik, itu, bro, itu kan sunat itu wajib, bro. Bang Dewa, Sunat itu wajib, bro. Iya, lanjut. Sunat itu wajib. Jadi pasti mesti ada tertulis di dalam Al-Quran. Ya kan? Tunggu. Saya tidak menemukan ya perintah Allah untuk sunat. Bahkan saya tidak pernah melihat di Al-Quran bahwa Ibrahim sunat. Sudah Tapi di dalam Alkitab kami ada. Coba Anda tunjukkan dalilnya Yesus mengajarkan bernyanyi-nyanyi di gereja. Coba. Memuji Tuhan kalau kita baca di Mazmur harus apa? Bernyanyi, bahkan menggunakan Nah, perjanjian lama yang dipakai, ya kan? Perjanjian lama yang dipakai. Kami menggunakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Memangnya sunat sekarang sunat tadi karena sunat tidak diwajibkan. Sunat ada di perjanjian lama. Perintah sunat ada di perjanjian lama. Sunat itu perjanjian Allah bersama Abraham dan keturunan-keturunannya. Bahkan orang-orang yang ada budak-budaknya. Saya mau bacakan di kitab Kejadian. Bentar ya, saya carikan supaya Anda lebih paham. Ya, sementara kamu carikan, izinkan saya sebentar, Bang Dewa, izin ya? Ya, silakan. Kalau literasinya nyanyian di Mazmur 113, 195 yang diambil, 118. Kenapa itu yang tidak ada kulerasi ditunjuk kepada Kristen itu yang diperbuat? Sementara kalau perjanjian kekal di Kejadian 17. Kalau ini perjanjian baru, Ferry, coba kamu baca di Yohanes 7, 22 sampai 23. Jelas loh kata Yesus, wajib disunat itu. Karena sunat itu bukan dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Ya, jadi kalau sudah Musa yang diberikan ketetapan hukum, perintah Taurat, kenapa dari Musa menjalankan syariat Abraham yang bukan orang Bani Israel, apa kaitannya dengan Kristen yang tiba-tiba tidak bersunat padahal ayatnya jelas? Ya. Kalau kamu kutip Mazmur 113, 118 untuk bernyanyi, kenapa Mazmur 5, nomor 7 dan 8 itu hilang? Itu yang penting loh. Berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke rumahmu, menyembah ke arah baitmu yang kudus, bersujud dengan takut akan engkau. Itu yang penting, bukan berlompat dengan takut akan engkau, bukan berdangdut karena engkau, bukan berjoget karena engkau, gitu Bang Ferry. Pahami konteks pengajarannya. Jadi Yesus saya itu ya. Jadi saya ini adalah agama Advent dan kami tidak diajarkan untuk joget-joget, tetapi untuk memuji Tuhan, menyanyi itu wajib. Sekarang menurut kamu daripada dinom-dinom Kristen yang banyak itu siapa yang paling benar, Ferry? Saya tidak mau menghakimi. Lihat saja makanya standarnya Alkitab. Sekarang saya mau bacakan sunat ya. Sunat belum kelar. Sekarang gini. Dengan Abraham. Ferry, fokus ke saya dulu. Sekarang gini. Kalau kamu bilang tiada kapasitas untuk menghakimi, kalau tidak salah, Kristen itu saling membedakan itu. Apakah ada satu narasi yang boleh kamu banggakan? Yang seakan-akan bahwa Yesus itu mengajarkan Kristen Advent, bahwa ajaran kami itu benar lebih daripada yang lain. Standarnya Alkitab, bro. Jadi standarnya apa? Menghakimi, tetapi standarnya. Maksudnya ada di Alkitab yang mana Yesus bilang sembahlah akulah Tuhan, gerejalah hari Minggu gitu. Jika kamu kasih akan aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Apa itu perintah? Perintahnya apa? Sunat. Perintahnya sunat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan lanjutlah Bang Dewa. Kasihilah udah susah emang orang ini udah susah. Bang Dalbo, tolong dibuka Kejadian 17 nomor 14. Bang Dalbo. Tolong dibuka Kejadian 17 nomor 14, Bang Dalbo. Saya bacakan ya. Saya bacakan dulu sunat ya. Sekarang ya. Saya satu depes. Mungkin Bang Al bisa membantu. Kasih waktu dulu saya. Habis itu Bang Dewa. Sekarang ya, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Ya, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Karena itu namamu bahkan
bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berhasil raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian. Sebentar, ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunan turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, ya, perjanjian kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah perjanjian antara Allah kepadamu dan Ibrahim dan atau Abraham itu kepada ada perjanjian keturunanmu kekal. akan kuberikan negeri ini Antara dan Abraham dan yang ku diami sebagai orang asing. dengan Allah. Jangan dulu dipotong, bro. Jangan dipotong. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lalu firman Allah kepada Abraham, dan dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku. Jadi apa perjanjiannya? Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Ini perjanjian kekal itu loh, Pak Ferry. Ya, setiap laki-laki Bang Hidayah, aduh udah kayak gereja kamu khotbahnya kepanjangan. Sunat. Haruslah supaya lebih jalan. Haruslah dikerat kulit katamu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dan dari salah seorang asing. Jadi sudah, bro, yang menjadi perjanjian Allah dan Abraham adalah keturunannya. Memangnya orang Indonesia keturunan Abraham. Nah, kamu sadar diri. Ya? Nah, sekarang gini, Bang Ferry. Jadi, oke, gantian. Sebentar. Kulit katanya, maka orang itu harus gantian, Bang Ferry. Bang Ferry gantian. Sebentar ya, gantian. Izin ya, Bang Dewa. Silakan. Gini, di sini Alhamdulillah Bang Ferry sekarang sudah hampir sadar diri ya, sudah tahu malu beliau bahwa dia sudah sadar dia ini orang Indonesia. Padahal Yesus itu jelas dia berdoa hanya kepada Bani Israel di Yohanes 17 nomor 9. Dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan Bang Ferry mengakui bahwa kenapa Yesus disunat karena dia menjalankan syariat orang Yahudi. Ya. Sekarang Bang Ferry, sudahlah, kembalikan ke laptop. Kristen bukan ajaran Yesus. Sebab itu kamu sendiri mengakui bahwa Yesus itu orang bersunat karena orang Yahudi. Walaupun Abraham bukan orang Yahudi, Yesus harus disunat karena apa? Perintah Tuhan itu jelas. Bukan seperti yang kamu yakini di Indonesia sekarang, tiba-tiba ada Tuhan dari Yunani, tiba-tiba yang sana hukum hakam kepada Bani Israel, tiba-tiba kamu di sini berkulub. Jadi sadarlah bahwa Yesus itu utusan hanya kepada Bani Israel dan tidak mengajarkan kekristenan. Terima kasih. Silakan lanjut, Bang Dewa. Oke. Jadi baik, 8690 di dalam Kejadian 17 nomor 14 di situ dijelaskan, dan orang yang tidak disunat yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi artinya di sini, artinya di sini, kalau misalkan Ferry ini menganggap kalau Nabi kita bukan keturunan Ibrahim, tapi kan perjanjian di situ jelas perjanjian kekal, tanpa terkecuali siapapun dia, walau dari budak-budak yang dibeli ataupun dari budak dia sendiri, tetap itu harus yang namanya disunat. Nah, ternyata Ferry ini keturunan Firaun. Jadi wajar kalau misalkan keturunan Firaun itu tidak disunat. Nah, seperti inilah contohnya ya. Seperti itu. Konon katanya dikatakan sunat hati. Sunat hati. Hati itu tidak punya kulub. Seperti itu. Dan sesuai dengan apa yang Dewa katakan tadi, memang yang namanya sunat itu tidak menghantar manusia ke dalam surga. Betul, diakui. Tetapi setidaknya itu yang ditakutkan sama kita itu, ternyata sunat itu menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam surga. Seperti itu ya, Ikhwan Billah ya. Jadi Ferry ini ternyata fix sudah, dia ini adalah keturunannya Firaun. Jadi mau nambahin dikit, jadi sudah sunat jelas di itu situ. adalah
Bentar Ferry, saya mau nambahin Allah bahwa namanya perjanjian kekal itu antara Abraham dan Allah itu berarti perjanjian kekal, sebuah perjanjian yang tidak bisa dipatahkan dengan asumsi apapun, dengan narasi apapun, dengan kaidah-kaidah apapun. Karena apa? Sudah jelas perintah Allah dengan langsung dari Abraham. Nah, pertanyaannya ketika kamu tidak mengakui sebagai keturunan Abraham, pertanyaan begini sekarang, kenapa kamu menganut pemahaman Kristen? Karena apa? Kristen itu dasar pemahamannya dari mana? Dari Bible-mu sendiri kamu pegang. Nah, Bible-mu itu terdiri dari apa? Terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru, dan nubuatan-nubuatan dan perintah daripada Yesus Kristus itu. Pertanyaannya lagi, kenapa kamu yang mengaku memang kalau betul memang Bani Abraham itu, bukan dari Bani Abraham itu, tidak mengikuti apa yang kamu yakini dan kamu imani di dalam Bible tersebut. Memang jelas sekarang notabene-nya kamu adalah bagian dari Bani Fir'aun. Sekian, terima boleh kasih. Saya tanggapi? Mantap. Oke, boleh saya tanggapi ya. Jadi jelas ya dalam ayat itu Nggak usah ngapain ditanggapi, ente lawan bukan ditanggapi. Ente bukan menanggapi pernyataan, ente bukan menanggapi pernyataan apa yang tertulis di dalam kitab, tetapi ente itu melawan. Bilang aja, baik, saya akan melawan. Begitu. Tadi ya? ente ngomong, saya diam. Anta ente. Ya, ente tadi ngomong. Jadi bukan menanggapi ya, Per ya. Jangan salah. Ente bukan ingin menanggapi, tetapi ente ingin melawan kitab. Begitu aja udah. Kami dengerin. Nah. Jadi perjanjian sunat itu adalah antara Abraham dan Allah dan Abraham dan keturunan-keturunannya. Sedangkan kan kalian kan bukan keturunan Abraham, ya kan? Kemudian di Al-Quran saja tidak ada perintah sunat. Ya, Anda bolak-balik sana sini tidak ada. Yang kamu yakini Yesus Kristus itu kemudian, dari mana? Keturunan siapa? Muhammad juga bro tidak disunat. Dengar dulu. Yang kamu yakini Yesus Kristus keturunan dari siapa? Anda bilang Muhammad sunat. Keturunan dari siapa? Itu sunat itu harus dikerat kulit katanya. Kalau Muhammad cek. Yang namanya diam semua dulu. Saya atur lagi, Pak. Diam, tolong di ini. Nah, seperti tadi saya sampaikan, Ban Handik juga menyampaikan, Ban Ferry ya. Ketika pertanyaan itu dibalikkan kepada Anda, apakah mampu Anda menunjukkan siapa yang menyunat Tuhan Anda? Intinya Yesus disunat. Bukan saya berkata inti. Siapa namanya yang menyunat Tuhan Anda? Kan itu kan pertanyaan itu enggak ada manfaat. Jadi kita di sini beredukasi. Ya betul, kita beredukasi. Jadi Anda silakan bernarasi sesuai dengan data. Jangan tidak ada di Al-Quran. Kalau itu Bang, hanya 2 pertanyaan saya. Kalau Anda mampu jawab, saya transfer. Berapa uang Anda butuhkan, saya transfer. Tetapi kalau Anda tidak mampu menjawab, apa buat saya? Bro, begini. Itu kan perintah di Quran saja untuk sunat tidak ada. Anda bilang kan kita sudah jelaskan bahwa milah Ibrahim. Kami mengikuti milah Ibrahim. Di dalam Bible tunjukkan di mana Yesus mengaku adalah Allah sang pencipta langit dan bumi dan meminta disembah. Silakan jawab. Yesus sendiri mengatakan, akulah yang awal dan aku dialah yang awal dan dia. Ya itu kan, dia juga kan sudah mengatakan itu. Tadi gini, gak ada itu. Izin Bang Bang Dewa. Tadi Pak Ferry ini juga saya sempat tergelitik juga ketika dia menanyakan bagaimana caranya ketika Rasulullah itu kalau disunat di dalam kandungan. Ya, sempat Pak Ferry ya bilang begitu tadi ya. Iya, betul. Oke, sekarang saya tanya. Siapa yang menggunting bibir orang sumbing di dalam kandungan, Pak? Bisa rapi begitu loh. Siapa yang menggunting? Itu cacat, bro. Itu namanya cacat. Itu cacat. Makanya kan kalau misalnya Anda bilang, sorry ya, itu yang membuat pipo kesurupan itu. Bisa dikatakan cacat. Dewa tuh. Itu kan sama cacat.
Kalau misalnya Anda harusnya mengatakan Pak sorry ya, Ferry sorry. berarti Kalau misalnya begini, Anda mengatakan apa yang Muhammad tidak itu mungkin disunat bagi dalam kandungan, manusia bukankah itu mungkin bagi cacat? Allah Subhanahu Makanya wa taala. apa yang tidak mungkin bagi Allah ketika dia mau menyuratkan Rasulullah di dalam kandungan, Pak. Begitu. Jadi makanya timbul pertanyaan, Jawabannya siapa yang menggunting bibirnya orang sumbing itu, Pak? Rapi lagi gitu loh. Silakan. Itu kan cacat namanya, Bra. Bukan, pertanyaannya bukan cacat, Ferry. Ya, Pertanyaannya iya. bukan Bukan cacat. orang mulai sumbing. Kita Jadi tahu. Ya kita misalnya tahu. Anda Yang namanya mengatakan, orang dilahirkan dalam misalnya- keadaan bibir sumbing, cacat. Kita tahu. Pertanyaannya pertanyaannya, siapa yang menggunting? Pertanyaannya itu. Misalnya begini, Siapa yang menggunting? Kalau misalkan Muhammad orang cacat. itu sudah cerdas, orang itu sudah tahu. Ketika orang itu dilahirkan dalam keadaan bibirnya sumbing, dia cacat, kita tahu. Nah, pertanyaannya itu tolong nyambung. Siapa yang menggunting bibirnya? Pertanyaannya itu. Jadi pertanyaannya begini, kita Mungkin kembali yang menggunting bibirnya itu yang menyunat Tuhannya Ferry. Berarti Muhammad cacat dong. Saya tanya. Astaga. Saya tanya. Iya kan? Iya, soalnya kan orang sumbing itu kan cacat. Iya kan? Iya, tahu. Orang Kalau sumbing Nabi cacat. Muhammad Kalau cacat karena disunat, Tuhanmu juga cacat. Banyaknya Karena cacat, disunat. cacatnya banyak, disunat terus tangannya bolong juga. Lebih parah itu. Lebih parah kan? Bukan cerita. Udahlah diskusi yang lain yang cerita. baik-baik aja lah. Oke. Ya, lain cerita kalau ke situ. Jadi begini ya. Jadi Ya. begini. Jadi Ini oke, aneh orang ini aneh bener ya. Begini. Ngelesnya luar biasa ini. Kemarin sudah digebugin sama Yahudi. Ke kiri dia digebugin, ke kanan dia digebugin. Tetap aja masih nggak sadar-sadar. Masih aja ngeles terus. Gimana ini? Nah, kembali ke pertanyaan tadi di dalam Galatia 2, di dalam Galatia 5 nomor 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Pertanyaannya, orang Kristen ada yang disunat. Bagaimana cara mengembalikan kulubnya itu supaya Yesus berguna? bukan seperti itu. Yang penting adalah menuruti hukum Allah itu. Yang penting. Astagfirullahaladzim. Coba Per, lu pakai otak sedikit gak, Per? Pakai otak sedikit ya. Lu nggak perlu cerdas lah, cerdas sedikit aja. Di dalam Galatia 5 nomor 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Pertanyaannya, karena orang Kristen itu ada yang disunat. Bagaimana cara mengembalikannya? Makanya kalau Anda cerdas sedikit, Makanya Kalau Anda cerdas sedikit, baca ayat selanjutnya. Makanya Iya, kalau Anda cerdas, baca Iya, ayat pertanyaannya, selanjutnya. Jangan cuma berhenti ini di kan situ. jelas orang Kristen Baca yang ayat tidak selanjutnya. disunat. Jangan cuma berhenti di ayat itu, bro. Kalau Baca cerdas sama ente, itu. baca sama ente, baca, silakan. saja. Gimana sih? Ini pertanyaannya mudah loh. Pertanyaannya mudah. Iya. Di dalam Galatia 5 nomor 2, di dalam itu sudah Galatia ditanyakan oleh Bro 5 Handi. nomor Itu sudah 2, ditanyakan sesungguhnya oleh Bro aku Handi. Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Pertanyaannya, orang Kristen yang bersunat, bagaimana cara mengembalikan kulubnya? Apakah dia harus beli daging ayam? Apakah mesti beli daging kodok, terus disambungkan lagi atau gimana? Pakai otak, masa kan mau dikembalikan? Itu pakai otak lah. Lah, justru ini nggak pakai otak kitabnya. Kitabnya mengatakan seperti ini. Makanya beriman itu pakai otak. Makanya Pak baca selanjutnya, jangan cuma comot satu ayat. Tadi sudah dibahas itu, bro. Kalau misalkan toh kita membaca ayat sebelum dan sesudahnya, apakah ayat ini akan menghilangkan? Ayat ini tidak akan menghilangkan. Justru kami kasihan ya kepada orang yang menyunat. Yang menyunatkan diri kami kasihan. Kasihannya jelas, Yesus tidak berguna. Nah, bagaimana caranya supaya Yesus itu berguna? Dia harus membeli daging ayam, kalau enggak daging sapi. Buat apa? Buat menyambung. Itu bukan seperti itu pemahamannya. Nah, Jadi begini loh, Per. Kalau misalkan orang Kristen yang menyunatkan diri, kalau orang Kristen yang menyunatkan diri, itu artinya apakah Yesus berguna buat dia? Bagi orang Kristen yang menyunatkan diri. Bukan yang penting, bukan. Paulus tolong mengatakan dijawab. sendiri. Paulus mengatakan sendiri, bro. Tolong dijawab pertanyaannya. Ketika Paulus mengatakan demikian,
ini jelas kasihan ya. Orang yang disunat kan kasihan kita. Jelas Yesus tidak berguna. Bukan seperti itu bagaimana pemahamannya. caranya? Bukan seperti itu pemahamannya. Itu Loh, saja. Bukan seperti Gimana? itu Coba pemahamannya. Bang Alhidayah, tolong dibuka Galatia 5 nomor 2. Iya, baca Bang saja. Alhidayah. 100 kali Anda baca, tetapi bukan seperti itu pemahamannya. Terus seperti apa pemahamannya? Tertulis begitu, Bang. Tertulis seperti itu. Iya, walaupun tertulis seperti itu, tapi bukan seperti itu Kasih pemahamannya. dia kesempatan menjawab aja. Kasih dia kesempatan. Ya. Coba dibuka dulu Bang Alhidayah. Ya, sebentar, Kebetulan sebentar. Dewa hafal sih. Galatia 5 nomor 2 kalau nggak salah ya. Ya. Jadi Anda berbicara tentang sunat, harus dikerat kulit katanya. Bagaimana Muhammad mau dikerat kulit katanya kalau dia di dalam kandungan? Itu saja. Ya udah, Anda pertanyaannya pikirkan. sama. Pertanyaannya sama. Siapa yang menggunting bayi ketika dilahirkan dalam keadaan sumbing? Oh, berarti Muhammad cacat lah. Lah, bukan itu pertanyaannya, bukan. Oh iya. Pertanyaannya itu siapa yang menggunting bayi ketika dilahirkan dalam keadaan bibirnya sumbing? Orang yang Itu bagus itu sudah itu tahu. cacat. Silakan Orang Bang yang- Bang ini Ferry. benar. Itu tuh silakan dibaca itu. Saya baca mulai ayat selanjutnya ya. Sebentar, saya buka. Ih, Silakan ayat Anda baca. selanjutnya. Nah, dibengkokkan nanti kawan-kawan saya itu yang meluruskan. Silakan dibengkokkan. Silakan bengkokkan ya. Untuk apa mau dibengkokkan? Memang pemahamannya seperti itu. Apa? Ya? Kalau misalnya menyunatkan harus dikerat kulit katanya, kenapa harus Bang dibaca. Ahli daya capek pegang itu, Bang. Baca dulu itu, Bang. Ya, saya akan baca. Tadi juga Dibaca cepat, Bang. Ya, 5 ayat 2 ya. Dibengkokkan nanti diluruskan. Sesungguhnya aku ya, baca ayat pertama dulu ya, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Ya, jadi jangan coba mulai dari ayat 2. Kita mulai dari ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan, ya, ayat 3 ya, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib apa? Melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi tetap dia harus apa? Bang, Sudah sunat, Bang, dia tetap Bang yang apa? terkasih. Melakukan. Silakan Coba Anda bengkokkan baca. dulu Galatia ini, nanti diluruskan lagi. Silakan dibengkokkan Coba dulu. Anda baca di ayat Baik, 3. Iwan Billah, Fisabilillah, begini ya. Di dalam Galatia 5 nomor 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu saya pasarikan. mengharapkan kebenaran Gantian oleh dulu, Bang Ferry. Taurat. Ya, Nanti kamu jelaskan. Bentar gantian sama Baik. Dewa dulu. ya. Baik, Iwan Pilah, di Galatia 5 nomor 2, di sini sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Artinya, orang Kristen yang melakukan sunat, karena kita percaya ada juga orang Kristen yang baik, ada juga orang Kristen yang mengikuti hukum Taurat, yaitu menyunatkan diri. Ketika yang namanya orang Kristen yang sudah disunat, itu artinya Yesus tidak berguna bagi dia. Apapun yang dilakukan sama dia, tetap kalau misalkan dasarnya sudah tidak berguna, Yesus tidak akan berguna bagi dia karena dia menyunatkan diri. Pertanyaannya, bagaimana nasibnya orang yang disunat ini? Karena Yesus jelas tidak berguna. Apakah harus membeli daging kambing atau membeli daging sapi untuk menempelkan? Ya. Makanya Apakah jangan berpegang harus- pada satu ayat saja. Baca ayat-ayat selanjutnya dan juga di ayat-ayat yang lain. Jangan cuma cocokmologi satu ayat kemudian dijadikan pegangan. Oh, kalau ayat ini berarti orang Kristen kalau sudah disunat, enggak berguna lagi Kristus. Makanya itu sudah baca jelas ayat-ayat itu. sebelumnya. Baik. Makanya baca ayat-ayat sebelumnya, jangan cuma gunakan satu ayat, bro. Ayat Alkitab itu ada saling keterkaitan. Beda mungkin dengan ayat Al-Quran, ya.
hanya berdiri sendiri. Tetapi ayat Alkitab itu ada keterkaitan satu dengan yang lain. Jadi jangan cuma comot satu ayat kemudian mengatakan oh ini ayat ini sepertinya tidak sesuai. Cukup lah. Jadi bukan seperti itu. Baik, Iwan Billah, Fisabilillah, di sini yang ada yang agamanya Kristen, silakan masuk Islam saja karena memang ajarannya itu dibentrokkan dengan ajaran satu sama lain. Ayat satu saling ngadu, ayat satu saling bertengkar, dan ayat satu. Iya nggak apa-apa, Per, nggak apa-apa. Baik, saya jawab ya. Stop dulu ya, minta waktu ya. Baik, di dalam Al-Quran berapa kali mau dijelaskan kepada kami ya? Di dalam Al-Quran tidak ada yang namanya kata-kata sunat. Memang tidak ada. Kami mengikuti milah Ibrahim. Ada berapa milah Ibrahim yang kami ikuti? Ada banyak. Salah satunya adalah yang pertama ya, Nabi Ibrahim tidak pernah menuhankan manusia. Itu yang paling pokok utama. Yang kedua, Nabi Ibrahim sebentar, tidak pernah menyuruh umatnya cium batu hitam. Baik, Nabi Ibrahim tidak pernah juga membunuh Tuhannya. Ya, ajaran Nabi Ibrahim tidak ada yang mengajarkan untuk membunuh Tuhannya. Itu pun tidak ada. Nabi Ibrahim tidak pernah menyekutukan Allah dengan cicak. Cicak di mana sudah tidak sanggup ini. Bro, saya buktikan. Sebentar. Iya, nanti. Baik, silakan. Anda kan panjangkan ada yang sanggah. Silakan. Oke, bro, saya buktikan. Baik. Iya, silakan. Jadi ketika dengarkan dulu, saya atur lagi. Ketika Anda sudah selesai, Anda jangan menyangga ya. Anda mute ya. Oke? Silakan buktikan. Oke. Ya, sekarang kita lihat dulu di Sahih Sunan Anasaya nomor 2919. Sesungguhnya mengusap keduanya Hajar Aswad dan Rukun Yamani akan menghapus dosa. Hadis sahih riwayat Anasai. Nah, apakah Ibrahim pernah mengajarkan mencium batu hitam bisa menghapus dosa? Oke. Yang kedua. Bentar ya. Bunuh cicak. HR Muslim nomor 2240. HR Muslim nomor 2240. Hadis riwayat yang membunuh cicak sekali pukul, barang siapa membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa memukul lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Pertanyaannya, bukankah ini menyekutukan Allah dengan benda mati dengan sesuatu? Tadi batu kan, sekarang cicak. Bukankah itu syirik? Karena hanya Allah yang bisa menghapus dosa. Yang kedua, hanya Allah yang bisa memberikan apa? Pahala. Apakah Ibrahim pernah melakukan seperti ini? Sudah. Ini ada hadisnya. Iya. Nanti ditanggapi oleh Dewa. Oke. Baik, saya jawab. Jadi Anda mute sekarang ya, karena tidak ada yang tersangka Anda. Silakan Bang Dewa. Mau klarifikasi sedikit Pak, kalau ngomong Nabi bukan Ibrahim hadis HR, tapi hadis riwayat Muslim langsung gitu. Oh, oke. Enggak apa-apa. Silakan Bang Dewa. Baik, dia mengatakan katanya Nabi Ibrahim tidak pernah yang namanya mengajarkan membunuh cicak dapat pahala. Dan yang perlu ente ketahui, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mengajarkan untuk membunuh Tuhan. Itu ya. Kalau membunuh cicak, kami ada hadisnya. Tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah mengajarkan untuk membunuh Tuhan. Tidak ada itu yang perlu ente tahu. Nah, kenapa cicak itu kami umat muslim itu diperintahkan untuk membunuh cicak mendapatkan pahala? Karena kita tahu yang namanya cicak itu adalah membawa penyakit. Salah satunya adalah penyakit kanker, kotorannya. Boleh dicek silahkan di YouTube kalau misalkan tidak percaya. Makanya kalau ada makanan di rumah kita hendaknya kita tutup. Takutnya nanti ada kotoran cicak kemakan sama kita, kemungkinan besar kita bisa kena penyakit kanker. Itulah bahaya cicak. Dan kenapa riwayatnya cicak itu dibunuh sama umat muslim itu bisa mendapatkan pahala? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam terjadi yang dibakar oleh pasukan Namrud. Ada dua di sini. Yang pertama ada dua binatang. Yang pertama itu burung, yang kedua itu cicak. Nah, burung berusaha untuk memadamkan api.
Burung tahu, dia tidak akan mungkin yang namanya bisa memadamkan api. Tetapi kita bukan melihat bisa atau tidaknya. Yang penting burung itu berpihak kepada siapa. Nah, sementara cecak di sini berusaha untuk meniup. Nah, disitulah kita disunahkan untuk membunuh yang namanya cicak dengan 1 pukulan ataupun 2 pukulan. Ya, itu Fer ya. Nah, sekarang ceritakan kepada kami mengenai soal. Sebentar. Ente tanggapi ini aja pertanyaan gua. Di mana ajaran Nabi Ibrahim, ada nggak Nabi Ibrahim mengajarkan untuk membunuh Tuhan? Silahkan. Oke. Jadi pertama Bang Dewa sama Bang Fili sebentar Bang Fili, saya izin dulu Bang Dewa sama teman-teman, Bang Amdi, Bang Theodor, Bang Kanoy, sama Bang Pelupo. Saya izin dulu mau keluar sebentar nih, ada urusan. Mau keluar dulu. Siap. Kapan saya balik lagi. Bang Al. Ya, terima kasih ya Bang Dalbo, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dewa. Oke, Bang Dewa, Anda mengatakan ketika Ibrahim akan dibakar oleh Raja Namrud, kemudian cicak membantu untuk meniup api ya. Coba Anda bayangkan ya, seberapa besar, sebentar, seberapa besar cicak itu akan membakar Nabi Ibrahim. Bro, api itu dari mana? Anda ditanya bro? nih, Anda ditanya aja. Tunggu dulu, sabar dulu. Bang Dewa tadi itu menjelaskan ya pertanyaan Anda. Sekarang Anda ditanya sama Bang Dewa, di mana ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan membunuh Tuhan? Itu, silakan. Ya, sebelum saya jawab, tapi saya mau sanggah dulu pernyataannya itu. Saya kasih kesempatan. Saya kasih kesempatan ya. Oke. Jadi bro, silakan dibengkokkan, nanti diluruskan. Coba kita menggunakan logika ya. Apakah cicak itu mampu meniup membakar seseorang? Kemudian apinya itu keluar dari mana, bro? Nah itu ya. 2. Kemudian kalau Anda bilang siapa yang menyuruh membunuh Tuhan? Tidak ada yang menyuruh membunuh Tuhan. Yesus sendiri yang apa? Tidak ada. Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Yesus sendiri ya ada dia sudah mengakui Yesus sendiri menyerahkan akhirnya kebenaran. Tidak mengajarkan yang namanya untuk membunuh Tuhan. Tetapi Yesus sendiri apa? Menyerahkan nyawanya. Apa yang dia lakukan itu adalah atas kehendak Bapaknya di surga. Akhirnya mengakui dia. Jadi kalau Anda sudah kelar ya. Kalau Anda bilang siap ya, cicak meniup api, coba Anda pikir binatang cicak itu sebesar apa, bro? Itu kan sudah dijawab, Bang. Sudah dijawab oleh Bang Dewa bahwa membunuh cicak itu adalah pahala. Betul. Sebenarnya sudah closing Bang Dewa, sudah closing bahwa ajaran Ibrahim itu tidak ada yang menyuruh membunuh Tuhan. Sebenarnya sudah di sini habis sudah. Walaupun tidak ada, cukup ini aja, Wak. Kita tanya balik aja. Kalau Islam membunuh cicak itu mendapatkan pahala, ya sesuai tertulis di hadis. Sekarang dibalikkan pertanyaan, kalau Kristen membunuh Tuhan dapat apa? Coba. Kristen membunuh Tuhan itu dapat apa? Silakan. Orang Kristen tidak pernah membunuh Tuhan. Coba Anda tunjukkan satu ayat saja. Coba Anda tunjukkan satu ayat saja bahwa orang Kristen membunuh Tuhan. Itu coba Anda tunjukkan satu ayat. Coba Anda tunjukkan satu ayat. Begini. Coba Anda bilangkan orang Kristen membunuh Tuhan. Coba Anda tunjukkan satu ayat bahwa orang Kristen membunuh Tuhan. Coba. Itu yang dibunuh siapa yang dibunuh? Coba Anda tunjukkan orang Kristen membunuh Tuhan. Begini. Pernyataan Anda. Pak Ferry dengarkan. Ini pertanyaannya. Tuhannya orang Kristen mati dibunuh. Apa pahala atau apa keuntungan bagi orang Kristen itu loh? Bro, tadi dia bertanya, dia katakan orang Kristen bunuh Tuhan atau siapa? Iya benar, Tuhannya dibunuh. Apa keuntungan bagi orang Kristen? Tidak pernah membunuh Tuhan. Dengarin loh. Saya mau jawab. Tuhannya orang Kristen mati dibunuh. Apa keuntungan bagi orang Kristen itu? Oke. Biar Bang. Ya Per, menghapus dosa udah Oke, saya mau jawab kembali. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya. Demi apa? Demi menebus dosa. Itu menebus dosa. Mendingan bunuh cicak. Jangan Pak. Ya.
Ya artinya jawaban Ferry gini. Silakan Bang Andi. Jadi dia menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Tujuannya apa ya? Menebus dosa. Itu keyakinan orang loh kita. Kita juga hormati gitu ya, teman-teman. Kita nggak boleh cengin orang. Artinya itu iman orang itu. Tapi mari kita cek by data. Jadi iman nggak boleh disentuh, tapi data boleh kita bahas. Benar nggak, Fer? Ya betul. Oke. Betul. Oke. Saya setuju. Oke. Jadi 7 kali 7 49, setuju nggak setuju tetap jalan. Ya mari kita jalan dalam hal memakai akal, kita analisa itu data. Kalau Yesus itu menyerahkan nyawanya, artinya dia pernah kehilangan nyawa selama 3 hari kan gitu. Itu ya Fer ya? Ya betul. Ya betul. Dia serahkan kepada siapa tuh Fer nyawanya? Ya serahkan kepada apa ya? Serahkan kepada kepada siapa? Kepada si pemberi. Serahkan kepada si pemberinya kehidupan. Ya kan? Dia menyerahkan. Terusin, Pak. Siapa? Bapaknya. Bapaknya. Siapa? Kepada si pemberi nyawa. Siapa? Allah, Bapaknya. Ya. Oh, Bapak. Jadi nyawa Tuhanmu ada pemiliknya. Ada pemiliknya nyawa Tuhanmu ya. Oke. Saya mau katakan ya, ketika dia datang ke dunia ini, dia adalah sebagai manusia. Jadi ketika dia mati, dia adalah mati sebagai apa? Manusia. Jadi Sekali manusia lagi, yang menebus dosa dong, bukan. Jadi gini Fer, izin Fer. Jadi manusia yang menebus dosanya orang Kristen di tiang salib, karena yang mati adalah manusia, betul? Ya. Oke, bukan Tuhan yang menebus nyawa orang, bukan Tuhan yang menebus dosa dari manusia ya. Oke, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia adalah sebagai manusia. Firman yang nusul menjadi manusia. Jadi artinya manusia yang mati. Artinya manusia yang mati, manusia yang menebus dosa Anda, kan begitu ya? Iya, Yesus ya, manusia Yesus. Iya, manusia siapa? Yesus gitu ya. Terus kemudian di sini ada serah terima nyawa gitu ya. Dia menyerahkan nyawanya, dia mengambilnya kembali. Artinya di sini kalau disingkat ada sertiwa, serah terima nyawa ya. Dia terima kembali nyawanya di saat setelah 3 hari kemudian dia hidup kembali gitu ya Fer ya. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya ya. Iya, artinya Yesus ini pernah kehilangan nyawa selama 3 hari. Jadi manusia. Yesus pernah tidak beraktivitas selama 3 hari ya. Ya, sebagai manusia tentunya dia. Iya, dia istirahat 3 hari karena dia mati kan. Iya, 3 hari. 3 hari betul. Iya, 3 hari dia istirahat gitu. Ya. Tapi apakah waktu dia mati itu tidak ada pergerakan ke bawah tanah kuburan itu untuk menginjili orang mati? Berbicara tentang orang mati itu tidak tahu apa-apa lagi. Kalau ajaran kami itu dalam Alkitab, ketika orang mati itu tubuhnya kembali kepada tanah, kemudian rohnya ataupun nyawa kembali kepada si pemberi hidup. Oke, baik. Artinya waktu tubuhnya itu kehilangan nyawa, mungkin ada sedikit pergeseran kondisi tubuh yang sudah kehilangan nyawa 3 hari itu sepertinya ada sedikit bau ya Fer ya. Terus kemudian nyawanya balik lagi, sehat lagi Fer waktu dia bangkit. Terus dikira dia hantu, pakaian lusuh begitu ya. Karena saya tidak pernah merasakan, jadi saya tidak bisa menjelaskan. Kalau mungkin saya merasakan. Baik Bang Andi, ya sudah beres ya mengenai masalah cicak sama membunuh Tuhan. Oh memang ada. Ada begitu tadi ya. Sorry lanjut. Apakah Tuhan itu bisa mati, Fer? Tuhan itu tidak bisa mati, ya. Oh, Tuhan tidak bisa mati, benar? Ya. Tidak bisa mati. Benar. Pada saat Yesus disalib, siapa yang mati itu? Tuhannya apa kemanusiaannya? Manusianya ya, manusianya. Jadi manusianya. Baik, Tuhannya karena tidak mati. Tuhan tidak bisa mati. Iya. Baik, tolong dibuka Pak Bang Andi, tolong dibuka 1 Korintus 11 nomor 26. 1 Korintus, ada yang bisa buka nggak? Paling aku bisa baca nih, kamera aku nggak ada. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 11 nomor 26. Korintus. Bro, 11, begini. 26. Bro begini. Saya kasih berapa pertanyaan, kemudian Anda juga beri saya waktu untuk saya bertanya, boleh? Boleh. Ya, baik, sebentar. 1 Korintus 6. 1 Korintus 11 nomor 26. Anda mau bertanya berapa pertanyaan? Iya, sebentar. Ini. Ya. Tadi kalau gua sih bertanya sesuai dengan apa yang ente statement kan. Jadi gini. Katanya Tuhan itu tidak bisa mati, betul? Ya, setuju. betul.
yang namanya Tuhan tidak bisa mati. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan mati. Oke. Sampai berapa pertanyaan yang Anda kali mau kamu tanyakan? makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita baca. Mari kita baca. Ayo. Ya. Berarti artinya Bang Dewa sepanjang tradisi gereja melakukan namanya pembagian roti Paskah dan cawan itu, berarti sepanjang itulah kematian Tuhan akan diberitakan terus berarti ya. Betul, sampai Dia datang. Betul, sampai Dia datang menunggu tangkapan. 2 hari sebelum kiamat. Saya mau jelaskan. Oke, saya akan jelaskan. Silakan. Jadi, Anda bengkokkan nanti diluruskan lagi. Silakan. Oke. Luruskan. Oke, jadi yang mati itu adalah manusianya. Karena pertama, Tuhan itu tidak pernah mati. Jadi yang matinya itu adalah manusia. Ini Tuhan loh, kematian Tuhan loh Bang Ferry. Iya. Tetapi dia mati di situ sebagai apa? Iya, dia mati di situ sebagai apa? Sebagainya memang kematian Tuhan tulisannya. Gini teman-teman. Biarkan dulu Bang Ferry membengkokkan, nanti kita luruskan lagi ya. Silakan dibengkokkan Bang. Karena begini, Tuhan itu tidak pernah mati. Itu sebabnya apa? Ya, dia kekal. Makanya Yesus pernah mengatakan apa? Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Dan buktinya dia bisa bangkit dan naik ke surga. Anda yakin itu? Dan sekarang dia apa? Di surga. Mau apa, bro? Makanya dia itu kekal. Jadi yang mati itu manusia. Kalau misalnya dia itu Tuhan mati, dia tidak bangkit-bangkit, bro. Bro. Kalau misalnya dia itu manusia, dia cuma manusia, itu dia tidak bangkit-bangkit, bro. Tetapi buktinya, faktanya dia terangkat ke surga. Oke, biarkan Bang Dewa luruskannya. Silakan Bang Dewa diluruskan lagi. Tolong diulangi lagi. 1 Korintus 11 nomor 26 dibacakan lagi. Mungkin dia kupingnya ditaruh tadi di meja. Sebab setiap kali sebentar. kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan dengar Ferry. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kematian Tuhan tiap perjamuan sampai itu, Ia datang. tiap perjamuan itu kami bacakan itu. Tapi saya mau katakan, ya, kalau misalnya Tuhan bisa mati, pasti tidak bangkit. Buktinya kan dia bangkit. Ini buktinya gimana ini? Buktinya dia bangkit. Jadi yang bangkit kalau dia tidak mati. Ya, ayo. Jadi yang matinya apa? Manusianya. Yang mati manusianya. Sebentar ya. Karena terbukti dia bangkit. Iya. Baik, Per. Kebetulan Dewa hafal ayat ini ya, Ikhwan Pilah ya. Tolong Ikhwan Pilah semua di sini baca 1 Korintus 11 nomor 26 ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Artinya Tuhan itu mati. Yang konon katanya si Ferry mengatakan Tuhan tidak bisa mati, tetapi ayatnya dibantah sendiri sama dia. Ternyata Tuhan mati. Mari saya bacakan ya. Sekali lagi ya saya bacakan. Ya, bengkokkan kembali. Ya, kasih waktu. Jadi begini. Jadi Tuhan itu tidak bisa mati. Yang mati manusianya. Mari kita baca di dalam Kitab Wahyu pasal 1. Kitab Wahyu pasal 1. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang dan yang maha kuasa. Ayat 17. Ketika aku melihat dia, Yohanes melihat dia, tersungkurlah aku di hadapan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup, dan aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Apakah ada orang yang hidup selama-lamanya? Oke, lanjut ya.
Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Apakah ada orang yang memegang kerajaan maut dan kunci maut? Kalau bukan Allah, kalau bukan Tuhan, mustahil. Jadi Yesus itu orang. Jadi Yesus itu orang. Orang. Mustahil. Dia itu adalah Allah. Makanya saya katakan, apakah ada orang? Itu makanya saya katakan, apakah ada orang, ada oknum, berarti yang bisa Yesus itu mengatakan orang. demikian selain Allah. Selain Allah. Quran Al-Hadid ayat 3. Begini. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Mendingan saya tanya Bang Dewa aja. Bang Dewa, diam dulu Pak Ferry. Dia sebagai Bang Ferry, Allah. diam dulu Bang Sekarang Ferry. saya boleh bertanya? Sebentar. Saya boleh bertanya? Iya, sebentar Bang Ferry. Saya mau tanya Bang Dewa dulu. Sudah jawab pertanyaan Iya, kalian. sebentar. Sekarang Saya dulu. Saya mau bertanya dulu sama Bang Dewa. Sebentar. Bang Dewa, kalau orang bangkit itu pernah mati nggak? Pernah. Nah, kalau dia tidak mati, ada nggak dia bangkit? Ditampilkan lagi 1 Korintus 26 nomor 11. Bang Theodor. Iya, Bisa ada perangkat lain. Siapa yang bisa menampilkan? Cuman ada Tunggu. Bible. Saya nyalakan dulu PC saya. Nah, gini. Izin teman-teman yang ada di bawah, mohon di follow Pak, mohon di follow ya, karena akun yang besar di banned, jadi bisa open cam. Tolong teman-teman yang di bawah di follow akun saya ini, bisa open cam nanti. Berarti ya, ketika Ferry tidak mau mengakui kalau Tuhan itu mati, berarti ayat ini saya anggap salah, gitu aja. Ayat ini salah. Setuju nggak? Kita coret ayat ini. Kita coret. Akui dulu. Setelah mengakui silakan bertanya. Nggak apa-apa. Saya jawab. Tapi kalau misalkan toh dia tidak mau mengakui, ya mau gimana kita mau menjawab pertanyaan sementara dia sendiri tidak jujur dalam menjelaskan kitabnya. Jelas di dalam 1 Korintus 26 nomor 11 memberitakan yang namanya kematian Tuhan. Sementara Ferry berapa kali berulang kali kalau Tuhan itu tidak pernah mati. Tetapi yang tertulis dalam Bible jelas itu adalah kematian Tuhan. Terus apalagi yang harus kami jadikan sebagai hujah? Kalau misalkan ayatnya sendiri dibantah. Mau belajar Al-Quran ente, mau nanya soal Al-Quran dibantah. Bro, coba Anda tunjukkan satu ayat sebentar. Coba Anda baca Efesus 2 ayat 15. Tidak. Ini akui dulu. Berarti ini salah gitu. Kita masuk ke ayat yang lain. Ini salah. Oke. Begini, Bro. Jadi kita jangan berpegang pada satu ayat. Baik, kalau ini salah jangan gitu. Berpegang. Kita berbicara di sini bumper tentang tertulis. Oke, kalau Anda tidak mau bacakan, saya akan bacakan ya. Dengar ya. Enggak. Ini akui dulu. Efesus 2 ayat 15. Jadi jangan cuma comot satu ayat kemudian Anda jadikan itu pegangan. Saya baca. Bukan Efesus 2 ayat 15. Ini ada sebab tertulis dengan bahwa Tuhan matinya mati. sebagai manusia. Nggak bisa berdiskusi Ferry. Oke, dengarkan. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Nanti timpang tinggi terlalu banyak ayatnya nanti. Jelas. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai. Paparannya kamu udah kayak khotbah aja dari tadi. Semua ayat bawa-bawa ya. Bro, Efesus pasal 2 ayat 15 iya, itu tadi itu gimana? Manusia. Coba Bang buat tampilkan lagi biar dibaca ulang lagi. Yang 1 Korintus 11:26 itu. Dan saya harap Anda tampilkan juga Efesus 2 ayat 15. Saya hafal di luar kepala itu, Bang. Itu tentang kita tahu pembatalan hukum Taurat. Ayat itu kita tahu. Makanya jangan cuma pakai satu ayat. Bukan perkaranya di sini, Bang. Bang, perkaranya di sini bahwa Tuhan membuktikan di Bible Anda itu Tuhan pernah mati, gitu. Bukan manusia. Makanya baca ayat yang lain. Iya, berarti begini Bang. Ketika Abang mengatakan di dalam Efesus itu adalah kemanusiaannya, tetapi di dalam Korintus itu adalah Tuhan, berarti bertentangan.
ya, bertentangan. Yang mati di sini Tidak mengatakan ada yang kemanusiaan, bertentangan. yang ini mengati, Jadi yang ini sekali mengatakan, lagi tadi saya sebentar. sudah katakan kan, Santai, yang mati adalah manusia karena Tuhan tidak pernah mati. Saya sudah jawab. Sekarang Nah, ini kasih gimana dengan 1 Korintus? kasih waktu saya bertanya. Sebentar, iya Kasih sebentar, waktu saya bertanya. Sebentar. Saya siap saya jawab. Cuma akui dulu di dalam Efesus di situ dijelaskan bahwa kematian bahwa yang mati adalah kemanusiaannya. Nah, sementara di dalam 1 Korintus itu yang mati adalah yang mati adalah Tuhannya. Ini yang benar yang mana? Dipasin dulu. Yang benar yang mana? Kemanusiaannya kah atau ketuhanannya kah? Ya, jawab dulu. Tadi supaya enak kita. berulang-ulang saya sudah katakan Tuhan tidak pernah mati. Jadi yang mati manusia. Tampilkan Itu lagi, saja tampilkan jawabannya. lagi dong. Baik, tampilkan lagi. Anda mau terima atau tidak, up to you. Bukan. Ya. Bukan. Kami tidak mau Ya. tidak Ini menerima atau tidak. karena- Bukan. Mau terima Karena mau ayat tidak, yang yang lain. penting Yesus Tuhan. Nah, baik. Tolong Efesus 2 ditampilkan. ayat 15. Iya, Sebab saya tahu dengan ayat matinya itu. sebagai manusia, jelas ya? Betul. Dengan Itu ayat yang tadi sebagai belum kelar, manusia. ayat yang tadi itu belum kelar. Oke, sekarang boleh saya Iya, bertanya? yang 1 Korintus 11:26 itu belum kelar urusannya. Belum kelar, Kamu belum mengakui kelar. tidak Saya kematian sudah Tuhan jawab itu, itu. bro. Saya sudah jawab. Jadi Iya, dengan kamu matinya bantai sebagai berdasarkan surat manusia. 1 Korintus 11:26 tadi. Saya Kamu sudah- akui saya tidak sudah jawab yang namanya itu, bro. kematian Tuhan. Nah, kalau nggak kamu Saya akui berarti sudah itu jawab. gugur dong ayat itu tersebut. Baik, ditampilkan. Tolong Yang dibaca, Per. mati adalah manusia. Baik. Itu. Baca dulu. Efesus 2 ayat 15. Iya, Kenapa ini Anda baca tidak dulu. berani Itu tampilkan loh dibaca Efesus dulu yang ayat 1 15? Korintus 11:26. Itu aja Sudah, dibaca. itu kurang Nggak diulang. perlu Itu yang kurang. Coba ditampilkan. Coba ditampilkan Iya, saya Efesus paham, 2 saya ayat paham. 15. Ya itu dulu Ini, 1 Korintus Coba 11:26. ditampilkan. Gini, Ya gini. itu Lari, kamu akui dulu Coba tidak bahwa Tuhan ditampilkan. pernah mati. Itu kan di situ ditulis kematian Tuhan. Tuhan tidak pernah mati. Jadi yang matinya Lah itu apa? manusia. Tulisannya apa? Kematian Tuhan. Tulisannya gimana? Karena Itu Efesus tuh, 2 kematian ayat Tuhan. 15. Gini nanti tuh. Efesus Itu 2 tertulis ayat 15. kematian Tuhan. Sebab Tuh dengan kematian Tuhan matinya tuh. sebagai Nah itu kamu manusia, akui tidak dia begitu loh. telah Nah membatalkan sekarang jelasin. hukum Taurat Ini Tuhan dan yang segala mana? perintah Gini dan dulu, ketentuan Bang apa Jadal. itu apa Bang menyatakan Jadal. keduanya Dah, menjadi satu dengarkan manusia dulu. baru. Bamper, Dan dengan itu mengadakan damai. Bang Peri, dengarkan. Nanti saya tampilkan, saya bantu Anda untuk menampilkan ayat itu. Di sini pertanyaan Bang Dewa sesuai yang tertulis. Kan Anda mengatakan itu kemanusiaannya. Padahal di sini tidak ada tertulis kemanusiaan. Malahan ketuhanan. Coba Anda lihat. Ya. Kematian Begini, Tuhan. Bro. Begini bro, saya sudah berulang kali katakan. Jadi ayat ini dibuat aja gitu maksudnya. Ini jadi ayat ini salah. Ini ayat ini salah Maksudnya begitu. di situ adalah maksud di ayat di situ adalah kemanusiaannya. Karena begini, Tuhan Ini tertulis kematian Tuhan. Baca dulu supaya enak kita. Makanya bandingkan di Efesus 2 ayat 15. Coba tampilkan aja. Kita tidak bertanya di situ ini. Nggak apa-apa. Bang Dalbo, nggak apa-apa. Kalau misalkan dia membandingkan di dalam Efesus jelas itu adalah yang mati adalah kemanusiaannya. Sedangkan di dalam Korintus itu yang mati adalah ketuhanannya. Jadi yang benar yang mana? Ketuhanannya kah atau kemanusiaannya? Kalau ente mengatakan kemanusiaan yang mati, berarti kematian Tuhannya kita hapus. Berarti ayatnya salah. Kan mudah pertanyaannya. Tidak ada yang salah. Jadi yang penafsirannya yang salah. Ya, Ini bukan penafsiran, astagfirullahaladzim. Ini ayat bukan penafsiran. Iya. Siapa yang nafsir? Bahasa Indonesia Karena begini, karena di Efesus pasal 2 ayat 15 apa? Yang mati bedakan apa? dulu dengan cara Manusianya. penafsirkan dan penerjemahkan. Ya Allah, Robi, ini aki-aki nggak ngerti-ngerti Oh, juga. makanya bandingkan dengan Efesus 2 ayat 15. Tampilkan Tahu. itu. Ya ampun, aki-aki. Tahu saya Tampilkan. udah Tampilkan. Saya juga sudah tahu ayat ini. Jadi maksudnya bukan Tuhan yang mati, tetapi kemanusiaannya. Lah, ini gimana Banyak ini? kali Itu sudah apa? dibahas ini, Ya bro. ampun. Coba Astagfirullahaladzim. Di dalam Oh. Efesus. Kalau kemanusiaan di Efesus. Kalau ini Saya Tuhan, boleh tanya? artinya konsep 100% Tuhan, 100% manusia. Iya, betul. Jadi Terus kan Bang kami Loki, ini berarti yang disuruh mati yang Kemanusiaannya mana? mati, Tuhan Orang juga Kristen. mati. Gugur Orang itu. Kristen memiliki pemahaman. Iya, yang disuruh mati Yesus yang itu mana, memiliki- Bang Peri? memiliki Yang disuruh mati sifat yang mana? Tuhan atau keilahian dan kemanusiaannya? sifat- Keilahiannya atau yang mana? Begini,
Yesus itu memiliki dua nature, Ya elah, sifat kemanusiaan yang dan sifat disuruh. keilahian. Ketika kamu baca dulu tuh. Izin dulu teman-teman. Izin. Bang Peri. Yang dibahas ini ayat di 1 Korintus 11:26 yang dipertanyakan apakah Tuhan yang mati. Padahal ini tertulis loh, kematian Tuhan. Tertulis. Apa yang mau disanggah ini, Bang? Begini, bro. Ketika Anda menyanggah itu kemanusiaannya, di mana tertulis di sini, Bang? Begini, bro. Begini. Jadi Yesus itu punya dua nature, sifat keilahian dan sifat kemanusiaan. Saya tidak bertanya di situ, Bang. Manusia. Kami di sini bertanyakan ayat ini apakah benar kematian Tuhan? Ayatnya Kan ini jelas benar, kematian tetapi Tuhan. Begini tadi. Ayatnya benar tapi salah. Begini. Jadi Yesus Berarti itu ada yang memiliki dua salah, nature. ada dua yang salah, Bang. Dengarkan dulu, Bang Per. Berarti ada dua yang salah antara pemikiran Anda atau ayat ini. Tidak ada yang salah. Pasti ada yang salah. Di ayat karena di Ada yang Efesus 2 salah, Bang. ayat Karena kenapa 15, saya katakan demikian, Bang? mati Karena sesuatu yang tidak adalah tertulis Anda tambah-tambahin. Padahal di sini sudah jelas kematian Tuhan bukan kematian manusia. orang Kan Kristen jelas, kan? paham bahwa Yesus memiliki dua nature, keilahian dan kemanusiaan. Saya paham. Saya paham. Tanya pada orang Saya Kristen. paham. Ya, Cuma yang tanya. dibahas ini ayat Tanya. ini. Ini sudah jelas makanya. tertulis kematian Tuhan. Anda nantinya Makanya boleh yang bertanya mati. kecuali Anda mau sepakat dengan ayat ini bahwa Ayat kematian Tuhan. Ayat pendukungnya Bunda Efesus Noy 2 nggak ayat beli 15. bodrek dulu, Bunda Noy. Entah Ayat- bodrek entah parame. Bunda Noy, tolong beli gorengan Bunda Noy. 15. Jadi kita, Bang, Bodrek, tidak paramek. perlu ke ayat kemana-mana. Yang dipertanyakan di sini tentang kematian siapa? Yang tertulis di sini kematian Tuhan. Mau disanggah apa lagi, Bang? Iya, saya sudah katakan Yesus kan punya dua nature, sifat kemanusiaan dan keilahian. Jadi yang mati itu apa? Jadi kedua-duanya mati. Ketuhanan dengan kemanusiaannya tidak. mati. Dua Tidak. nature berarti Kedua-duanya mati gitu. Mati dua-duanya, Bang. Di Efesus mati manusianya, di sini mati Tuhannya. Tidak. Dua-dua mati. Yang mati kemanusiaannya. Karena buktinya Di kan dia Efesus. mengatakan itu faktanya dia hidup kekal. Faktanya dia hidup kekal. Itu Jadi saja. sebelum diselesaikan diskusi ini, artinya kesimpulan ayat ini dengan Efesus 2, ketuhanan Yesus mati, kemanusiaannya mati, Habis Tuhan. habis, selesai. Tidak ada itu. Karena faktanya dia di surga. Kalau dia sudah mati, Ini nanti dia saya minta dikubur terus. ayatnya, kamu nggak bisa tampilkan. Kalau dia mati dikubur terus, bro, tidak bangkit-bangkit. Tapi ternyata kan Berarti 3 hari habis dia stok bangkit. Tuhan. Hebat ya? Stok Tuhan berarti sudah habis stok Tuhan. Hebat ya? Hebat kan? 3 hari dia bangkit Di naik ke mana surga. kalau mati, Bang? kita mati hebat. Betul. Tuhan Hebatnya bisa bangkit hebat. naik ke surga. Hebatnya bangkit Jadi dan cuman- naik ke surga. Itu Yohanes buktinya juga bangkit. keilahiannya. Dia mati. Yohanes juga bangkit. Itu bukti keilahian. Jangan Yohanes kemana-mana dulu juga ini aja. bangkit. Ini aja. Nah, jadi Ini itu aja sudah di terjawab. Ya, sekarang boleh 11 saya bertanya? Gimana mau belum, boleh saya bertanya Anda bertanya? tidak kelar ini? Tolong beli Wah, bodrek, itu paramek. saya sudah kasih jawaban. Anda mau terima atau tidak? Bukan jawaban Anda Terserah kasih. Anda. Kita sepakat dulu di sini, Bang, bahwa kematian Tuhan, oke? Saya sudah jawab. Ini ada pertanyaan tertulis Anda. loh. Sekarang jawaban. Ini ada Sekarang tertulis, jawab masalahnya ada pertanyaan saya. tertulis. Masa saya mau percaya dengan pembicaraan Anda sedangkan ada yang tertulis? Bodrek, Efesus 2 bodrek. ayat 15 tampilkan. Tolong tampilkan. Coba. Itu Berani mungkin nggak tampilkan perlu tidak? nanti, Bang. Anda Berani tampilkan Tambah tidak? parah lari ke situ. Kemanusiaan mati, ketuhanan Satu dong, mati. dua. Tampilkan. Efesus Satu-satu. 2 ayat Ikuti aja 15. maunya Ferry dulu, dia buka minta apa kasih aja dulu, Ya. nanti balik lagi. Ya. Nggak apa-apa. Minta apa Efesus Fer? 2 ayat 15. Habis Tuhan. Efesus 2 ayat 15. Habis Tuhan. Saya tahu, Bang. Sabar. Kalau Iya. itu favorit saya. Hanya tunjukkan. Iya, maka tunjukkan. Habis Tuhan. Buktinya dia bangkit naik ke surga, bro. Jadi nggak bisa disangkal itu.
Kalau dia Nanti sudah mati, tampilkan ya, dalilnya juga itu bangkit, supaya bisa bro. dibaca baik-baik. Itu. Oke, sebab dengan matinya sebagai Manusia. jelas toh? Ya, dia mati sebagai Habis manusia. Jadi selesai bukan film, film Ya, betul. selesai bang. Ya, ya. Jadi dia mati sebagai apa? Ruang naturnya habis. Ya, Selesai sudah. film sebagai selesai. manusia. Bentar, biar sama dewa. Baik, di sini Iya, yang mati silakan. siapa kemanusiaannya ya? Sekarang Tanya betul, pertanyaan dulu. Saya dulu bertanya, bro. Sebentar. Masa kan cuma Anda terus bertanya? Saya tidak akan Pak menjawab Ferry. pertanyaan Anda. Selesaikan Karena dulu, Pak Anda Ferry. bertanya terus. Ketika ditanya, Anda Selesaikan takut dulu baru bertanya. bertanya. Jangan Selesaikan takut dulu. ditanya, bro. Saya sudah kasih Baik. waktu berapa pertanyaan, nggak terhitung, bro. Boleh saya bertanya? Baik. Masa Di kasih waktu sini, saya bertanya? di sini mengakui nggak kalau yang mati itu kemanusiaannya? Mengakui ya? Kasih waktu saya bertanya, bro. Nggak, di sini Bro Handi, diakui nggak? bagaimana teman-teman Yang- Anda nggak kasih waktu saya bertanya? Wah. Bagaimana Dulu mungkin Fer, saya kesimpulan menjawab terakhir pertanyaan? Fer, izin Ini- dulu Fer. ini, bro, Kesimpulan ini dulu sama dengan, dari Fer. Dengerin dulu kesimpulan dari saya sudah tanya. Dewa dulu, Saya sudah- baru Anda bertanya. saya Kesimpulan sudah aja dulu. kasih- Fer, Saya kesimpulan sudah- dulu Fer. Saya sudah Kesimpulan. kasih jawaban saya. Baik, Ya, sama dengan siap. pernyataan dari debater. Jangan Iya, maunya Anda bertanya, tapi ketika ditanya tidak mau. Iya nggak apa-apa nanti setelah ini ya. Di sini di ayat ini jelas yang mati adalah kemanusiaannya. Mengakui nggak Per? Di sini yang mati kemanusiaannya. Ya, manusia yang Baik. mati. Karena Tuhan tidak Manusia bisa yang mati. mati. Baik. Ya. Buka lagi Bang Dalbo. 1 Korintus tadi, buka lagi. Buka. Buka lagi Ya. 1 Korintus yang tadi. Nah, di sini yang mati ketuhanannya. Setuju atau tidak? Yang mati kemanusiaannya, karena Tuhan tidak bisa mati. Itu aja. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Ya, Rabbi. Anda mau paksa bagaimana? Karena faktanya dia bangkit naik ke surga dan dia kekal di surga. Itu saja jawabannya. Mau lihat ayatnya. Mau lihat ayatnya dia naik ke surga. Enggak, Mau di sini buktikan? mengakui nggak? Saya bisa Sebentar. buktikan. Iya, nggak apa-apa. Ini di sini diakui nggak kalau yang mati adalah ketuhanannya? Yang mati adalah manusianya. Oh, Berulang-ulang saya astagfirullah. katakan Tuhan tidak pernah mati karena Enggak dia Per, gini berkuasa. Per. Ya. Kalau misalkan Ya. toh ente tidak bisa baca, ente tidak punya mata untuk membaca, mendingan sumbangin aja matanya. Salam gue sih Efesus seperti 2 ayat itu. 15. Betul, Efesus di 2 dalam- ayat 15. baik, di dalam mati itu Efesus adalah 2, sebagai manusia. Dia mati Baik, itu di sebagai dalam manusia. Efesus 2, di situ adalah yang mati adalah kemanusiaannya. Kita Ya, setuju. manusia. Setuju. Ya. Nah, di dalam 1 Korintus ini yang mati adalah ketuhanannya. Setuju atau tidak? Tidak, karena dia mempunyai dua nature. Yang mati adalah Dua nature. kemanusiaannya. Oke, Baik, dua Anda nature, mau dua nature. percaya tidak? Itulah jawaban Baik. saya. Dua Ah, nature di pertanyaan sini. Anda menurut tidak akan Bang Ben, mempengaruhi iman saya. Oke, sekarang saya bertanya. Boleh? Kami tidak penting ente buat kami. Yang kami penting adalah Ikhwan Pilah yang di bawah. Oke, cukup. Yang Tujuan- penting tujuan kami Ya, ketika kami berdiskusi. mereka juga bisa bukan ente. bandingkan. Kan mereka juga bisa bandingkan ayat-ayat itu sudah banyak kali Betul. bahas. Yesus itu Betul. punya dua Ya udah, nature. cukup. Sifat Ya, kemanusiaan gini dan aja, sifat keilahian. dua ya saya ambil Yang mati tengahnya. adalah Nature. manusia. Udah Per, biarlah netizen menilai. Di sisi Sekarang- lain kematian manusia, di sisi lain kematian Tuhan. Ya kan udah ya. Biarlah netizen yang menilai kan. Oke. Begini loh Bang Ya, Handi. jadi, kita pengen diskusi itu. Yesus diakui itu dulu. punya dua nature. Yang mati Baik, dua adalah nature. manusianya. Baik. Oh, begini. Oke. Yang Madewa, di boleh saya Efesus- bertanya? Sebentar. Yang di Efesus itu yang meninggal nature kemanusiaannya, betul ya? Sementara yang di Korintus itu yang meninggal yang nature ketuhanannya, betul tidak? Betul, Per? Ketuhanannya tidak bisa meninggal. Oke? Oh, astagfirullahaladzim. Sekarang saya bertanya. Boleh saya apa bertanya? yang mau ente tanyakan? Ente tidak mengakui ini. Gue Oke. pengen selesai dulu ini, selesai dulu. Akui Wah, dulu. takut ya? Ya, Bukan takut ya? Bukan. Akui Saya dulu. sudah jawab. Saya sudah jawab. dulu, Per. Netizen menilai. Saya sudah jawab. Mau terima tidak itu up to you. Yang penting saya bisa jawab. Baik, menurut Boleh saya netizen bertanya? yang di bawah ini, saya pengen nanya. Boleh saya bertanya? Sebentar. Saya pengen nanya ke netizen. Netizen yang di bawah itu yang mati itu di dalam 1 Korintus itu ketuhanannya atau kemanusiaannya di dalam 1 Korintus. Nature. Filipi 2 ayat 15 jawabannya. Yang mati itu adalah Tolong. manusianya. Tolong siapa di sini yang mati di sini? Tuhan tuh. Yang mati Tuhan. Bisa baca ya semua ya. Tuhannya mati. Ya, memang Kalau kalau Muslim ya kemanusiaannya, mereka mengatakan Tuhan. Mereka kan tidak percaya dua nature dari Yesus. Bagaimana percaya mereka mau nature. percaya? Ya kan? Iya udah nature. Gue percaya sama nature.
nggak apa-apa. Jadi nature kemanusiaannya mati, nature ketuhanannya mati. Setuju tidak? Per? Oke, sekarang boleh saya bertanya, bro? Tidak? Betul. Sebentar dulu. Ini beresin dulu. Ini nature ketuhanannya mati atau tidak di sini di ayat ini? Sifat kemanusiaan yang mati, tetapi sifat keilahian tidak pernah mati. Ini, baca itu dulu jawabannya. Baik, baca dulu, coba baca dulu. Susah Anda 1000 kali baca, Anda 1000 kali baca, jawabannya tetap. Yeah. Yesus punya dua nature. Tetap, yang mati adalah kemanusiaannya. Filipi 2:15. Ya? Baik, di dalam Efesus itu yang meninggal adalah nature kemanusiaannya. Sementara di dalam Korintus yang meninggal nature ketuhanannya. Jadi seperti itu. Ya, betul tidak, Per? Per? Betul. 1000 kali Anda bertanya, 1000 kali jawab. Coba ini Bande ini Kristen juga Bande. Coba. Menurut boleh Bande saya bertanya, bro? Coba, tunggu dulu, kelarin dulu nih. Coba bertanya, apakah Bang Andi mau tanya Bande ini atau Bandewa atau yang lain? Silakan. Dengan ayat ini. Mati itu adalah kemanusiaannya. Tuhan tidak pernah mati. Tunggu dulu, Pak Ferry. Pak Denny, selamat malam, Pak Denny. Selamat sore semuanya. Oh iya, selamat sore nih. Jadi Pak Denny mengakui bahwa Yesus itu ada dua natur, betul? Iya. Natur kemanusiaan dengan natur ketuhanan. Sebentar aku kerja dulu sebentar. Aduh, ada orang masuk. Sebentar ya. Nah, terlalu panjang kau Pak Pelopo. Langsung aja tanya. Tidak, kan ada dua ini, Bang. Suruh keluar aja itu kamu dulu. Langsung to the point. Mengulur waktu. Susah Pak, susah Bang Andi. Ini Pak Ferry nggak pernah jujur. Jadi dia berkelit dalam kebohongan. Jadi susah. Begitu. Nggak jujur. Percaya bahwa Anda kan tidak percaya bahwa Yesus punya dua nature. Itu sudah dua nature, Pak. Sudah nature. Nature kemanusiaan dengan nature ketuhanan. Percaya. Di Korintus nature ketuhanan mati. Di Efesus mati. Ketuhanan. Tuhan tidak pernah mati, brother. Yang mati manusianya. Jadi apa Bang Dewa? Bang Dewa nature. Nature. Susah, Pak Ferry nggak jujur. Ya, kita keren. Gini. Izin teman-teman. Kenapa kami di sini Bang Ferry ya tidak memberikan ruang untuk bertanya? Soalnya Anda tidak jujur. Bagaimana nantinya Anda mempelintir pertanyaan Anda itu sendiri? Jelaskan Anda nantinya itu mau bertanya di dalam Al-Quran. Nantinya kami menjawab, tentu Anda sanggah. Pasti Anda sanggah. Sedangkan yang tertulis di dalam Bible Anda tidak akui. Bukan kami takut ditanya, tidak. Karena Anda tidak punya kejujuran, maka kami tidak mau menjawab ketika Anda bertanya. Karena sudah jelas tertulis Anda tolak. Dengan tidak membandingkan itu yang perkaranya Bang. Sudah jelas tertulis Anda tolak. Anda bantah. Silakan Bang Andi. Gini aja. Daripada stuck di sini. Orang Kristen meyakini Allah, ya Yesus itu memiliki dua nature. Jadi nggak bisa dibantah itu. Jadi yang mati itu manusianya. Karena Tuhan tidak pernah mati. Udah disimpulkan gini, Fer. Kali Anda tanya tetap sama, bro. Kita simpulkan aja ya. Dua natur itu, Efesius itu kemanusiaan yang mati, di Korintus ketuhanan yang mati. Udah tertulis kok itu. Oke? Kalau Om Peri tidak mau mengiyakan di Korintus ya is oke, tapi tertulis sudah. Biarlah netizen di luar sana yang menilai. Jadi orang Kristen meyakini Yesus memiliki dua nature dan yang mati itu adalah manusianya. Itu aja. Tapi di Korintus kematian Tuhan. Jawaban kami seperti itu, bro. Tapi di Korintus kematian Tuhan, Fer. Tapi bukan pemahamannya seperti itu. Pemahamannya bukan seperti itu. Karena Tuhan tidak pernah mati. Itu saja. Berarti bro. kalau begitu Paulus ini salah tulis, gitu aja.
Bukan salah tulis, penafsirannya yang salah. Loh, Makanya ini kita ayat harus bandingkan penafsiran? dengan ayat-ayat yang lain. Jangan kita berpegang pada satu ayat. Itu Enggak, orang di Kristen sini ini seperti ditafsir itu. Bang Andi. Ini ditafsir atau ayat ini Bang Andi? Ini bukan penafsiran loh ini. Ini ayat di sini jelas. Ketika dia di Efesus mengakui yang mati adalah kemanusiaannya, tetapi kenapa di dalam Korintus dia tidak mengakui kalau Tuhannya itu mati? Kan bingung jadinya kita, ya kan? Coba akui, jujur dalam berdiskusi itu. Saya Mau kalau sampai kapan? kalau orang Kristen itu tidak bingung lagi, bro. Karena memang begitu. Oh, memang begitu. Berarti cukup imani saja berarti ya. Hah? Cukup imani saja dan jelas di ayat ini adalah kematian Tuhan. Sementara ente tidak mengakui kalau ini adalah kematian Tuhan karena Tuhan tidak pernah mati. Kok Bibelnya sendiri dibantah? Jangan dibantah Bibelnya. Ini menyatakan seperti itu. Kalau ente mengatakan ini adalah penafsiran, ini bukan penafsiran. Ini ayat kok tertulis seperti itu. Nyecer kemanusiaannya mati, nyecer ketuhanannya mati. Akui saja. Faktanya dia bangkit naik ke surga. Kalau dia mati Tuhannya. Tak mungkin lah. Itu kan faktanya. Faktanya dia bisa naik ke surga, kekal di surga. Itu kan faktanya tidak bisa dibantah, bro. Baik, faktanya dia naik ke surga, oke. Dan faktanya Ya. Tuhan mati, gimana? Ini fakta. Tadi saya sudah katakan Tuhan tidak pernah mati, tetapi manusianya, sifat nature-nya yang mati. 1000 kali Anda bertanya, tetap jawaban saya itu. Karena faktanya begitu, bro. Karena faktanya begitu, dia naik ke surga, dia kekal di surga. Tuhan itu kekal. Jujur lah Pak Ferry, jujur. Udah Ya, tua jujur, kita Pak. jujur. Sudah tua. Orang Kristen jujur, orang Kristen meyakini, bro. Orang Kristen Baik. meyakini bahwa Orang Yesus itu Kristen punya dua jujur. nature. Yang Baik, orang Kristen memiliki jujur. dua nature. Ya. Baik, kita kunci orang Kristen dua jujur ya. Kita kunci Pak. Ini yang di layar ini yang di skrap biru ini apa tulisannya Pak? Yang mati adalah kemanusiaannya. Apa, bro? Lah padaku. Iya. Bila kau tak lagi. 1000 kali itu apa, Pak? 1000 kali Anda bertanya, Aku ada tetap lagi. jawabannya sama. Aku ada lagi, aku udah balik. Ya. Pak Denny, itu tadi ada tulisan itu apa tulisan itu tadi? Apa tulisannya Pak? Bacanya Pak. Emang Tuhan mati? Emang Nah, Tuhan loh. mati? Iya, Tuhan memang pernah mati. Nah, loh. Dia merujuk kepada bagaimana? putra. Memang putra itu pernah mati. Jadi Nah. kemanusiaannya mati, Tuhannya mati. Jadi pernah mati. Selesai. Memang Tuhan benar-benar mati. Tapi itu merujuk kepada putra. Tapi betul semua ayatnya itu dua-duanya betul. Berarti Tuhan pernah mati apa? Kita coba mendengarkan paparan dari Bang Denny yang jujur. Silakan Bang Denny. Ya, memang dari kedua ayat itu dua-duanya betul, nggak ada yang salah. Kemanusiaannya mati, tapi itu juga merujuk kepada putra. Jadi Tuhan itu disebut Tuhan yang mati, itu juga merujuk kepada putra, tapi Bapa tidak mati. Itu kan Trinitas itu. Jadi ketuhanan putra memang pernah mati 3 hari 3 malam, itu betul, nggak salah. Jadi Tuhan memang pernah mati kalau menurut ayat. Jadi kalau kita merujuk ke mana? Ke kitab Wahyu pasal 1 ayat 18 itu juga menyatakan Tuhan Yesus sendiri telah berfirman, aku telah mati. Kan kita sudah menyebutnya Tuhan Yesus, berarti Tuhan memang benar-benar mati, tapi itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang benar-benar mati, tapi Yehova atau Bapa itu tidak pernah mati. Itu ya, itu aja. Memang benar Tuhan pernah Jadi mati. Bapak itu bukan Tuhan ya Pak Denny? Pak Denny? Tuhan, Bapak Bapak Tuhan juga bukan? Tuhan, Bapak juga Tuhan, Putra juga Tuhan. Nah, bagaimana Tetapi itu? itu bukan 2 Tuhan, tetapi itu 1 Tuhan. Karena ketiganya adalah 1 gitu. Yang mati waktu ini mati. Ini waktu ayat ini kan Tuhan mati ini Pak ya. Betul? Tuhan Putra. Tuhan Putra. Pada saat ini mati. Nah terus Bapak pada saat itu mati atau tidak? Bapak tidak mati, Bapak tetap hidup. Nah, jadi berapa Tuhan Pak? Tuhan mati 1 dengan Tuhan Satu tidak mati Tuhan. 1.
satu Tuhan, karena Alkitab mencatat bingung lagi saya. bahwa Tuhan Bapa, Tuhan Putra dan Roh Kudus itu satu Tuhan. Jadi bukan dua Tuhan atau tiga Tuhan, itu aja. Jadi itu iman kita ya, iman Kristen itu menyebutkan bahwa ketiganya adalah satu, Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah satu. Walaupun kita seakan-akan menyebut dua Tuhan seakan-akan, tetapi itu sebenarnya bukan dua Tuhan, tetapi satu Tuhan. Enggak begini loh Pak, yang satu hidup, yang satu mati. Gimana ini ceritanya bisa sama Pak? Iya, itu bagian kayak sel terbelah, di mana bagian sel yang kecil itu yaitu putranya itu mati, tetapi yang iya kayak macam amuba begitu. Yang satu itu mati, tetapi yang satu itu masih bersambung dan juga masih hidup. Yang masih hidup itulah yang nanti yang akan menghidupkan yang mati itu. Gitu. Jadi Bapa menghidupkan yang putra yang mati itu. Yesus itu bagian dari Tuhan ya Pak ya? Bagian dari Tuhan. Semacam kayak amuba gitu, kayak amuba memecah diri, tetapi tidak sama sekali. Jadi masih menyambung karena masih satu Tuhan. Seperti gitu contohnya. Atau seperti contohnya, tunggu dulu. Atau seperti contohnya sungai dan anak sungai, yang satu besar, yang satu kecil, tetapi mereka masih menyambung satu aliran, satu air. Gitu. Oh, berarti yang satu Tuhan besar, yang satu Tuhan kecil, begitu. Betul. Tuhan. Berarti dua Tuhan dong. Tidak satu. Yang tetap menyambung seperti sungai dan anak sungai gitu loh. Sungai dan anak sungai itu kan masih menyambung ya. Yang satu besar, yang satu kecil gitu. Makanya Yesus berfirman sama Tuhan kecil. Tidak bisa menyebut bisa dikatakan begitu karena Yesus sendiri mengaku bahwa dia itu lebih kecil dari Bapa itu lebih besar dari dia, seperti itu. Baik, berarti ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Jadi yang mati di dalam Korintus ini dikatakan itu adalah Tuhan kecil, bagian daripada Tuhan, betul tidak? Ya, itu putra, betul. Yang di sini dibingungkan itu dikatakan satu Tuhan. Bagaimana satu Tuhan, mungkin iya. dikatakan satu Tuhan? Sementara yang satu hidup, yang satu mati, berarti ada dua Tuhan kalau begitu Pak. Coba gunakan akal ya. Gunakan akal. Ya kalau iman kita, kalau iman kita sebetulnya bro, sebetulnya tidak ada Tuhan kecil, tidak ada Tuhan besar. Yesus datang ke dunia ini dia sebagai manusia. Dia ada firman yang nusul menjadi manusia. Jadi yang mati itu manusia, bukan Tuhan. Itu saja. Tuhan, jadi tidak ada Tuhan kecil, Tuhan besar. Kata Pak Denny katanya Tuhannya mati, itu benar. Wah. Tuhan tidak pernah mati. Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini, dia bukan sebagai Tuhan tetapi sebagai manusia. Firman yang nusul menjadi manusia. Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya. Baik. Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi yang mati itu bukan Tuhan tetapi manusianya. Oh, Pak Denny gimana tuh Pak Denny? Menurut Peri katanya kemanusiaannya. Menurut Pak Denny katanya ketuhanannya. Bisa suitan dulu nggak supaya kita enak diskusinya? Oh, kalau aku nggak mau berdebat sama orang Kristen, tapi yang jelas itu imanku bilang memang Tuhan memang mati, jadi nggak apa-apa. Kalau Pak pengikut itu memiliki iman yang lain, nggak jadi masalah untuk saya kok. Yang penting saya menjelaskan lain daripada dia gitu. Justru di sini Pak Denny ya, saya pengen kejujuran kayak Pak Denny. Pak Denny mengatakan dengan jelas kalau Tuhan itu mati. Sementara si pengikut jahanam ini, pengikut jalanan ini. Dia mengatakan Tuhan tidak mati dan Tuhan tidak pernah mati. Jadi saya bingung Pak Denny di sini. Karena Yohanes 1 ayat 15 ya, firman jangan lari ke Yohanes dulu, jangan lari ke Yohanes dulu, Pak Ferry. Yohanes 1 ayat 14 ya, firman telah menjadi daging. Jadi yang ada di dunia ini adalah daging manusia, makanya dia mati. Jadi bukan Tuhannya mati, karena Tuhan tidak pernah mati. Oke? Ini di sini kelihatan kematian Tuhan. Tuhan tidak pernah mati, tetapi di dalam Efesus kematian Tuhan. Di dalam 1 Korintus. Berarti artinya ayat ini salah ya Pak Denny ya? Tidak, makanya baca ayat yang lain. Jangan cuma berpegang begini Bang Dewa. Jangan-jangan Pak Ferry ini bukan orang Kristen, karena orang Kristen itu jujur seperti Pak Denny. Coba ditanya dulu Bang Dewa. Kayaknya bukan Kristen dia ini ya. Kayaknya bukan Kristen. Ya? Dari Sinto ya Pak ya? Ya. Sinto kali ya Bapak ya, Pak Ferry ya. Ya kalau Sinto ya sudah tidak apa-apa itu ya. Dan alhamdulillah Pak Denny mengakui kalau Tuhan itu mati, sementara Ferry tidak mengakui kalau Tuhan itu mati. Jadi dia ini adalah pengkhianat Babel, bisa dibilang seperti itu. Oke, boleh saya bertanya? Karena tertulis di dalam ayat ini mengatakan adalah kematian Tuhan. Jadi di sini siapa yang pengkhianat? Di sini ternyata pengkhianat itu adalah
pengikut jahanam. Pengikut jahanam, pengikut jalanan. Betul, Boleh Per, saya ya? bertanya? Belum, Boleh Per. saya bertanya pada Mahadewa? Belum, Per. Ini harus mengakui dulu, Takut Per. ya? Bukan takut, Per. Takut ya? Kita di sini Oh. jujur, Per. Ya. Dan ente berapa kali kami menanyakan, apakah Tuhan itu mati? Tuhan tidak pernah mati. Aku saja jujur kalau ayat ini salah. Gitu aja, Per. Supaya ente gua kasih pertanyaan, gua kasih kesempatan untuk bertanya. Akui saja ayat ini salah. Ayo kita masuk. Ayatnya benar. Ayatnya benar. Tidak ada yang salah. Ayatnya benar. Yang salah adalah Ayatnya apa? benar, tidak ada yang Ya, salah. yang matinya bukannya Tuhan tetapi sifat kemanusiaannya. Itu aja. 1000 kali Anda bertanya. ada di situ. Gini aja Ban Dewa, gini aja, kalau dia tidak mau akui, silakan baca sendiri Ban Peri, baca sendiri ayat itu, kami dengarkan. Silakan Anda baca, jangan ditafsir-tafsir, dibaca aja. Efesus 2:15. Saya ini bertanya, saya menyuruh Anda membaca 1 Korintus 11:26. Jangan ditafsir, dibaca dulu. 1000 kali saya baca tetap jawabannya sama. 1000 kali saya baca. Kenapa Anda takut sekali baca ayat ini? Ada apa dengan ayat ini? Karena begini, buktinya kan Yesus kekal di surga. Itu saja tandanya. Saya bahwa tidak dia bertanya di situ, Bang. Saya menyuruh Anda baca Bible loh. Iya, Sesuai saya yang sudah tertulis. baca 1000. Walaupun sudah dibaca 1000 kali, tetap jawabannya sama. Yang mati adalah manusia. Iya, terserah jawabannya. Yang jelasnya Anda sudah membacanya dengan baik. Saya sudah Lalu Anda berapa kali jawab. baca itu, bro. Ya, sudah kah? Kapan Anda baca ini? Itu, bro. Sudah Tidak berulang-ulang. pernah Anda baca. Yang mati adalah kemanusiaannya. Titik. Di mana semua? Saya suruh Anda baca. Saya kasih mawar kalau Anda baca ini. Tidak perlu dibaca, saya sudah tahu. Kenapa tidak mau baca ayat ini? Ada apa dengan ayat ini? Siapa bilang siapa bilang saya takut membaca? Saya sudah paham itu ayat itu tanpa dibaca. Saya Bukan sudah paham. pahamnya, saya suruh Anda baca ayat ini. Oh, nggak mau. Nggak perlu dibaca. 1000 kali juga dibaca, tetap jawabannya sama. Karena Tuhan Saya itu tidak minta jawaban, Bang. Saya di sini bro. kita tidak minta jawaban. Setelah Anda membacanya ini, silakan bertanya. Baca aja. Tetapi sesuai yang tertulis ya. Silakan baca. Saya sudah katakan, Tuhan tidak pernah mati. Yang mati adalah kemanusiaannya. Orang Kristen Saya tidak bertanya itu Tuhan mati. Saya tidak bertanya. Saya hanya mengatakan, Ban Peri silakan dibaca 1 Korintus 11:26 sesuai konteks yang tertulis itu aja. Saya sudah tahu itu, bro. 1000 kali pun Baca, Bang. tetap sama. Baca. Dibaca tetap sama, bro. Pak Denny, Tetap sama. ini Pak Denny, silakan Pak Denny bertanya mengenai soal Islam. Insya Allah mungkin kami bisa jawab. Kalau Peri, aku nggak mau tanya. Oke. Tidak- Kalau tidak Anda Aku nggak mau takut tanya. mau bertanya, Pak Denny nggak kalau apa-apa, Anda tanya takut aja. ditanya, saya mau pamit dulu ya. Tanya. Terima Ya, kasih silakan. ya. Silakan. Terima kasih, kita sambung. Silakan, lagi. Ya. silakan pamit, silakan. Kalau Ya. Anda takut Ya. ditanya, saya mau pamit dulu. Ya, silakan Oke, pamit makasih aja. ya, host semua, Bro Ya, Handi, belok ke kanan, Bro Ber. Dewa, Belok ke satu kanan. lagi, Theodor. Belok ke kanan. Ya. Di situ ada Pak sumur. Denny, Nyemplung, Ber. ya. Nyemplung di situ. Oke. Ya. Saya mau pamit. Sampai ketemu lagi Pak pengikut. Saya mau pamit ya. Oke, Shalom. God bless you all ya. Shalom. Ya. Pak Denny, silakan kalau misalkan Pak Denny mau bertanya soal Al-Quran. Allahu Ismun.